Tertangkap warga, 2 pelaku curanmor dihajar massa. Tawuran antara pelajar pecah, 1 orang tewas. Warga tangkap pelaku begal motor. Pegang HP sambil di jalan, seorang ibu dijambret. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Dua pelaku curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung babak belur dihajar massa. Sebelum tertangkap, pelaku yang sudah berulang kali masuk penjara ini sempat melepaskan tembakan dan beruntung tidak mengenai warga. Inilah rekaman video amatir saat 2 pelaku curanmor dihajar massa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 11 September 2025. 2 pelaku ini bernama Samsi Apero dan juga Feli Saputra, warga Kabupaten Lampung Tengah. Mereka menjadi sasaran amukan massa setelah aksi curanmor yang dilakukan keduanya dipergoki oleh korban karena alarm motor yang dicuri berbunyi. Saat itu korban mengejar dan juga mendapat perlawanan dari pelaku dengan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dan beruntung tidak mengenai warga. Korban pun menabrak pelaku sehingga keduanya terjatuh dari motor dan menjadi sasaran amuk massa. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Johannes Erwin Perlindungan Sihombing mengatakan kedua pelaku ini merupakan residivis kasus sama yang juga sudah berulang kali masuk penjara sejak tahun 2014. Keduanya dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Khusus Feli Saputra juga dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Sepeda motor Honda Fit milik korban yang terparkir di halaman rumah dicuri oleh 2 orang, di mana korban mengetahui pada saat motor tersebut alarmnya berbunyi. Lalu korban melakukan pengejaran. Dalam pengejaran ada perlawanan dari pelaku yang menembakkan 3 kali. Alhamdulillah tidak mengenai. Lalu korban menabrakkan badannya kepada pelaku satunya lagi, lalu motornya terjatuh sehingga pelaku dapat memiting ataupun melakukan perlawanan. Korban dapat melakukan perlawanan terhadap 1 pelaku. Lalu pelaku berikutnya kembali mencoba lagi untuk melakukan penembakan tapi tidak berbunyi, sehingga warga sudah berkumpul dan mengamankan. Polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan, 3 butir amunisi, kunci letter T, 2 sepeda motor dan juga telepon genggam. Dari Pringsewu, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku tawuran tewas dalam aksi tawuran antar 2 kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat pada awal Agustus 2025. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Selain menetapkan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan para pelaku tawuran. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini, aksi tawuran terjadi di Jalan Muhammad Yamin, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada 8 Agustus 2025 lalu. Puluhan remaja terlibat saling serang menggunakan petasan, molotov, hingga senjata tajam berukuran besar. 1 orang tewas usai diserang menggunakan celurit saat korban berusaha melarikan diri dari kepungan lawan. Atas peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap 4 pelaku dan juga menetapkan sebagai tersangka, yakni HF, MF, YR, dan juga RD. Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan kedua kelompok yang tergabung dalam geng Burek dan juga geng Apel diduga sudah berjanjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran sebelum akhirnya terlibat bentrok di lokasi kejadian. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit yang juga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan tajam. Ada perkelahian antar geng yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Alhamdulillah ini berhasil kita ungkap. Jadi yang pertama, kejadian pada tanggal 8 Agustus 2025 kira-kira pukul 4 pagi di daerah
Muhammad Yamin, Duren Jaya, Bekasi Timur, di mana korban 1 saudara AF 25 tahun meninggal dunia. Kemudian pelaku kita amankan 4, saudara HFA, MFA, YR, dan RDB. Ini waktu penangkapan hari Selasa 9 September. Kronologisnya pada tanggal 8 Agustus 2025 ini ada 2 kelompok geng. Yang pertama adalah geng Kampung Borak, kemudian yang kedua geng Apel. Ini mereka sepakat tawuran pada jam 3, di mana korban saudara AF ini tergabung dalam geng Apel. Kemudian mereka bertemu, kemudian bentrok di Jalan Prof. Muhammad Yamin. Jadi untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Inisialnya HFA, MFA, YR, sama RDP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku begal berhasil ditangkap warga di Jalan Landas Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 14 September 2025 malam. Warga yang sempat geram menghakimi pelaku sebelum dibawa petugas patroli ke kantor polisi. Inilah rekaman video amatir saat warga saat berhasil menangkap seorang pria yang diduga pelaku begal di Jalan Landas Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 14 September 2025 malam. Pelaku yang tertangkap langsung dikerumuni dan juga menjadi sasaran amuk massa. Warga yang geram meluapkan emosinya sebelum akhirnya mobil petugas patroli tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi. Sementara kondisi korban dari pelaku pembegalan dilaporkan selamat meski diduga mengalami trauma akibat aksi kejahatan yang dialaminya. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa serta menelusuri identitas para pelaku yang berhasil kabur. Dari Jakarta Mutiara, Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi jambret terjadi di Kompleks Karangtengah Permai, Karangtimur, Karangtengah, Tangerang pada Minggu pagi 14 September 2025. Dan seorang ibu menjadi korban jambret saat telepon genggam yang dipegangnya dirampas pelaku yang mengendarai sepeda motor. Ini ibu-ibunya, tuh motor. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik terjadinya aksi penjambretan di Komplek Karangtengah Permai, Tangerang pada Minggu 14 September 2025 pagi. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor terlihat memepet seorang ibu yang sedang berjalan kaki sambil memegang HP. Pelaku kemudian dengan cepat mengambil HP yang berada di tangan HP ibu tersebut dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Korban yang kaget HP-nya dicuri, berlari mengejar pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Namun nahas pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan cepat meninggalkan korban. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Karangtengah, termasuk mengumpulkan bukti dan menelusuri identitas pelaku melalui rekaman video yang beredar. Dari Jakarta, Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga sekelompok gangster bersenjata tajam melakukan penyergapan terhadap warga di kawasan Kampung Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya penyerangan tersebut, seorang warga terkena bacokan di bagian tangan dan aksi penyerangan tersebut terekam kamera pengawas di lokasi. Di rekaman kamera pengawas CCTV ini tampak sekelompok orang diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok orang ini menyerang warga yang tengah duduk berjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah pun akhirnya lebih memilih mundur. Akibat insiden ini, seorang warga dikabarkan alami luka akibat terkena bacokan senjata tajam. Kejadian sekitar jam 5 pagi, itu ada sekelompok anak-anak muda yang memang jam-jam tertentu itu sering konvoy. Entah dari berbagai wilayah mana, itu sering jadi satu mereka itu. Jadi konvoy, naik motor, bawa sajam, dan dia sasarannya bukan kepada
kelompok-kelompok yang sudah ada janji, tapi kelompok-kelompok di mana mereka pada saat ketemu itu menjadi lawan tawuran mereka. Ini baru saja terjadi semalam, ya jam 5 subuh. Jadi warga yang memang ada duduk nongkrong santai di rumah, depan rumah itu diserang, ya diserang. Jadi bukannya tawuran sama warga ya, justru warga yang diserang. Jadi ada korban salah satu warga yang tangannya terluka karena benda tajam. Tiap malam minggu itu sering mereka konvoi-konvoi itu lintas ke jalan raya benda raya ini. Kadang-kadang itu sasarannya itu masyarakat yang jadi sasaran mereka. Warga sekitar lokasi mengaku resah dengan aksi teror kelompok gangster yang kerap konvoi sambil membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan secara acak terhadap warga setempat. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut serta melakukan tindakan pencegahan dengan mengadakan patroli keamanan di malam hari. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi perampasan mobil disertai kekerasan terjadi di SPBU Kampung Turi, Desa Siamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tepatnya pada Sabtu 13 September 2025 malam. Hal tersebut menimpa seorang ibu muda setelah mobil yang diduga miliknya dibawa kabur oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Kita korban. Kita nggak ada. Kita kena. Mobil apa? Mobil apa? Agia TKD platnya. Inilah rekaman CCTV di area SPBU Kampung Turi yang merekam detik-detik aksi perampasan mobil Sabtu 13 September 2025 malam. Korban bernama Frizal, warga Jakarta, mengaku hendak mengambil kembali mobilnya dari seorang berinisial FY dengan mengatur pertemuan COD untuk memancing pelaku keluar. Korban juga sempat meminta bantuan polisi melalui layanan darurat 110. Saat mobil muncul, korban langsung masuk ke kendaraan dan terjadi tarik-menarik dengan pelaku. Dalam aksi itu, korban mengalami luka goresan di bagian dada. Pelaku berhasil kabur membawa mobil jenis Toyota Agya B2108 TKD sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi. Hingga kini pihak Polsek Tambun Selatan masih menangani kasus ini dan memburu pelaku yang terekam jelas melalui CCTV SPBU. Kalecia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan. Aparat kepolisian Polresta Solo mengamankan seorang pemuda berinisial RDP dalam patroli yang digelar di wilayah hukum Polresta Solo. Pemuda ini diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Inilah seorang pemuda berinisial RDP 20 tahun yang diamankan pihak kepolisian setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai sepanjang 1 meter. Pemuda tersebut diringkus saat hendak menggunakan senjata tajam tersebut dalam aksi tawuran di lapangan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pelaku dengan inisial RDP ini mengaku rencana tawuran tersebut dipicu masalah pribadi dengan seorang pemuda lain berinisial AAP. Pelaku menyebut bahwa AAP telah menghina kakaknya. Tak terima dengan hal itu, pelaku kemudian memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menantang berkelahi. Namun aksi tersebut dapat dicegah usai tim Sparta Polresta Solo yang sedang berpatroli berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa samurai. Jaga-jaga diri atau jaga-jaga diri. Kalau berkelahi itu dipakai? Iya loh. Jaga-jaga dia. Mau perang bawa? Bawa dari rumah? Iya. Ya itu loh Pak. Belinya di mana Mas? Di online. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari rencana pertemuan antara pelaku dan AAP. Namun bukannya datang sendiri, pelaku justru mengajak rekan-rekannya dengan membawa senjata tajam serta sabuk dengan ujung terikat gir sepeda yang berfungsi sebagai senjata. Barang bukti tersebut sempat disembunyikan di saluran air dekat lokasi yang digunakan untuk tawuran. Tujuan dibawanya benda tersebut yaitu akan digunakan pembelaan diri manakala terjadi perkelahian. D kemudian RD
bersama temannya berangkat menuju lokasi yaitu lapangan Sumber. Petugas kepolisian tiba dan melakukan pengejaran dan pengamanan kepada kelompok pemuda. Jadi gengnya kita bawa semua ke Polres. Jadi mereka sudah berada di Polresta Surakarta. Dilakukan pendalaman pemeriksaan, akhirnya yang bersangkutanlah yang membawa samurai. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam dapat dipidana hingga 10 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencuri motor kurir paket online ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada Senin 8 September 2025 siang. Polisi mengamankan barang bukti berupa paket pesanan konsumen dan helm milik korban yang dicuri pelaku. Pelaku berinisial GV ditangkap petugas di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, diantaranya paket pesanan konsumen dan helm milik korban, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto, dalam keterangan persnya, Rabu 10 September 2025, pada siang, mengatakan pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Bayu mengaku kedua tersangka nekat membawa kabur sepeda motor saat korban mengantar paket milik konsumen dan meninggalkan kendaraannya di pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci masih lengket di Jalan Berdiri, Kari, Medan. Sepeda motor sematawayang milik korban dan sejumlah paket pesanan warga sudah dijual pelaku ke penadahnya. Ini adalah seorang pengirim paket yang mengantarkan paket ke dalam rumah karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Aksi pencurian sepeda motor milik pengantar paket tersebut sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor bersenpi semakin meresahkan warga Tangerang. Satu unit motor milik pengunjung kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin Cipondo, Kota Tangerang, Banten, raib dibawa lari pencuri bersenpi. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV detik-detik 4 pelaku komplotan pencuri sepeda motor di kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin Cipondo, Kota Tangerang, Banten beraksi. Keempat pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor secara berboncengan. Mereka pun langsung menuju ke motor yang ditargetkan di parkiran kedai. Satu pelaku bertugas merusak kunci kontak. 2 pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor yang mereka bawa. Sedangkan 1 pelaku lagi mengawasi pergerakan orang di sekitar lokasi. Dalam hitungan menit bersamaan dengan pengunjung kedai yang memergoki, pelaku berhasil menyalakan motor yang ditarget dan langsung membawa lari. Pengunjung kedai yang memergoki itu sempat berusaha mengejar, namun apa daya, 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api sebagai ancaman. Pada maghrib, dan di situ juga ada 2 motor yang hampir berhasil dicuri. Jadi satunya gagal, satunya berhasil. Ada 4 orang, 2 motor. Kalau buat berkunjung sih kurang tahu ya, karena nggak kelihatan juga buat dari sosok orangnya itu. Kalau mengancam pengunjung sih enggak, cuman dari karyawan kita tuh ada yang diancam menggunakan senjata, juga udah diteriakin juga sih. Motor Beat sih Kak. Iya. Satu yang berhasil dibawa dan 1 yang gagal. Kalau dari kita udah follow up ke Polsek, cuman dari Polsek pun belum ada jawaban, belum ada follow up dari Polseknya juga ke kita. Sudah melapor ya? Sudah melapor.
Kita juga 50-50 buat ngejar pun, kalau nggak kita yang ditembak, ya kita yang celaka juga kan. Atas peristiwa itu, pihak manajemen telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Cipondoh Resort Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku penjamretan menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap usai menjamret tas milik seorang remaja perempuan di Kota Serang, Banten. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawanya ke kantor polisi. Inilah rekaman video amatir sesaat pelaku penjamretan yang merupakan warga Kota Agung, Lampung ditangkap dan dihakimi massa. Warga yang geram satu persatu membabi buta menghakimi pelaku tanpa ampun dengan bugem mentah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku naas ini tertangkap tangan warga usai menarik tas milik seorang remaja perempuan di Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian melarikan diri dan mengumpat di warung yang menjadi lokasi pelaku dihakimi warga. Saya sampaikan di sini bahwasannya kejadian jambret semalam itu kronologisnya bahwasannya Piket Reskrim malam itu mendapatkan penyerahan dari masyarakat terkait pelaku jambret yang terjadi di Jalan Raya Seri. Kemudian Piket Reskrim mengamankan pelaku sekaligus pada waktu itu juga korban langsung datang ke Mapores juga. Ya, informasi yang kami terima seperti itu. Jadi si pengendara ini, korban perempuan itu dipepet oleh pelaku. Pelaku di sini yaitu saudara RK 23 tahun, alamat Kelurahan Banjarmasin, Kota Agung, Kabupaten Tegamus. Itu yang masih kita dalami ya, itu yang masih kita dalami tentang tindakan si pelaku, karena memang yang kami dapat sampai saat ini masih korbannya yang perempuan tadi. Atas perbuatan ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban begal bersenjata tajam di Medan, Sumatera Utara, Rabu 10 September 2025 dini hari. Akibatnya sepeda motor yang dikendarainya dibawa para pelaku. Seorang mahasiswa menjadi korban pembegalan saat tengah melintas di kawasan Jalan Pasar 5 Sembada, Kecamatan Medan Selayam, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 10 September 2025 dini hari. Peristiwa pembegalan terjadi saat pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai satu sepeda motor, memepet korban yang saat itu tengah melintas dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mati mesin. Sadar akan dibegal, korban berusaha mendorong sepeda motor miliknya menjauh dari para pelaku. Namun para pelaku dengan cepat langsung menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga, terlihat jelas pula dengan jelas para pelaku yang berjumlah 3 orang ini mengancam korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya sudah berhasil direbut para pelaku. Yosepin, saksi mata, mengatakan saat kejadian pembegalan tersebut, kondisi jalan tengah dalam keadaan sunyi, sehingga para pelaku ini dengan mudah melancarkan aksi pembegalan terhadap korban. Pertengahan jalan si korban sudah diikutin si pelaku, dipepetin dari kanan. Kemudian kuncinya diambil dari kanan, sehingga motor si korban mati. Lalu si korban mau mendorong motornya masukkan ke dalam paret. Tapi saat dia mau masukkan ke dalam paret, si pelaku langsung muter balik dan mereka tarik 3, pelaku tarik 3, yang di tengah itu ngularin sajam. Otomatis si korban takut dan dia agak lari sedikit sambil teriak maling gitu. Kemudian si pelaku langsung menodongkan sajamnya ke arah korban sehingga si korban lompat ke gerbang panti asuhan. Korban sendiri telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Sunggal dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Satu unit mobil hilang dicuri di parkiran depan toko kertas Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berhasil membawa lari mobil tanpa terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang terparkir di depan toko kertas Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung tiba-tiba menyala dan melaju dibawa kabur pencurian. Dalam peristiwa yang berlangsung cepat ini, pelaku yang belum diketahui jumlahnya tersebut masuk dari pintu kiri mobil untuk menghindari sorotan kamera CCTV. Salah satu karyawan toko Suryo mengatakan, peristiwa pencurian ini terjadi pada waktu subuh dan baru disadari pemilik pada pagi hari saat akan membuka toko. Mereka kemudian langsung melaporkan kejadian ke kantor polisi. Kita bantu tetangga kan buat CCTV. Orang pasti cek mobil itu udah langsung hidup, berarti dia ngebukarnya dari sebelah kiri gitu ke sebelah kanan. Ada berapa orang dari CCTV? CCTV itu nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan, tiba-tiba hidup ya? Tiba-tiba langsung hidup ke jalan itu. Sekitar jam 5. Menurutnya aksi pencurian ini terbilang sangat rapi sebab pelaku sudah mengetahui titik mana yang tidak terekam kamera CCTV. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Usai viral di media sosial, video perampasan sepeda motor warga yang dilakukan komplotan debt collector di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, aparat kepolisian Satreskrim Polresta Banten melakukan patroli di kawasan tersebut. Puluhan debt collector bersama belasan unit sepeda motor diamankan petugas. Ini adalah video amatir warga sesaat motor miliknya diberhentikan paksa sekelompok debt collector di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 10 September 2025. Motor miliknya yang diakui sudah lunas itu diberhentikan dan berusaha diambil oleh kelompok tersebut. Sementara kelompok debt collector mengaku motor yang dipakai warga itu menunggak angsuran dan harus dibawa dan dikembalikan ke leasing. Aksi perampasan sepeda motor tersebut pun viral dan mengundang perhatian aparat kepolisian setempat. Kamis 11 September 2025 sore, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya diringkus lalu kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk dimintai keterangan. Selain mengamankan puluhan debt collector, polisi juga menyita 13 unit sepeda motor. Satu diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, dari 23 debt collector tersebut, Satreskrim Polresta Tangerang belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video viral. Kapolresta Tangerang mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran Polsek Cikupa dan Satreskrim Polresta Tangerang. Dari keterangan saksi, ada pengendara sepeda motor yang dikendari oleh seorang laki-laki dan perempuan. Diberhentikan dengan seorang laki-laki tidak dikenal dengan mengaku dari pihak leasing atau lembaga pembiayaan yang akan menarik sepeda motor tersebut dikarenakan telah menunggak daripada angsuran. Kemudian memang terjadi ketegangan karena pemilik kendaraan merasa sudah melunasi semua kewajiban tersebut dan memiliki bukti kepemilikan daripada BPKB. Peristiwa itu direkam, diduga oleh pemilik kendaraan hingga viral di media sosial. Satreskrim Polresta Tangerang dengan unit reskrim Polsek Cikupa di mana melakukan pendalaman atas viral tersebut setelah dilakukan penyelidikan sebagai bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat. Kami mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga sebagai debt collector atau yang dikenal dengan Matel. Sementara dari 23 orang ini yang kami amankan memang benar semua ini sebagai Matel. Kemudian juga memang dari 23 orang yang Matel ini yang kemarin viral memang saat ini belum kita mendapatkan yang diduga. Sementara yang masuk dalam media sosial tersebut. Ya, untuk dugaan tindak pidana masih kami lakukan pemeriksaan karena memang baru tadi 23 orang ini kami amankan tepatnya tadi sore dan kami mohon waktu untuk memastikan dalam rangka proses pemeriksaan ini lebih mendalam dan nanti akan kami informasikan kepada teman-teman media. Saat ini untuk barang bukti sendiri komandan yang diamankan?
Ya, saat ini kita amankan sebanyak 13 unit sepeda motor, kemudian 1 unit diketahui hasilnya penarikan, dan 12 unit lagi sisanya digunakan oleh 23 orang yang diamankan. Dan kami juga mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector untuk menghentikan aksinya, sebab kami akan mengambil langkah tegas guna menjawab daripada keresahan masyarakat. Tindakan mencegat atau merampas tidak dibenarkan. Apabila itu terjadi, kami pastikan akan melakukan proses penegakan hukum. Polisi menghimbau agar para debt collector bekerja sesuai dengan prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa naas terjadi di Sungai Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pelajar 12 tahun tewas terseret arus sungai saat sedang mandi bersama teman-temannya. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah suasana di sekitar Sungai Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pelajar berusia 12 tahun berinisial MLHM, warga Rawakembo, Wonopringgo, tewas setelah terseret arus sungai saat mandi bersama teman-temannya. Peristiwa bermula saat korban selesai mengikuti latihan hadroh di Desa Lolong dan juga bersama rekannya memutuskan untuk mandi di sungai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat meloncat ke tengah sungai, korban tak mampu melawan derasnya arus hingga terseret. Teman korban sempat berusaha menolong namun gagal. Warga yang tengah memancing turut membantu proses evakuasi hingga korban berhasil diangkat dan dibawa ke RSUD Kajen. Sayangnya nyawa korban tak dapat diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga menerima peristiwa ini sebagai musibah dan memilih untuk langsung memakamkan jenazah. Di Jakarta, Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bus yang membawa rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember ini terguling setelah diduga mengalami remblong saat melintas di jalur turunan Curau. Sopir bus mengaku sempat membanting setir ke kanan dan membunyikan klakson untuk memberi tanda. Namun bus tetap terjun menabrak pembatas jalan, pagar rumah warga dan sebuah motor kurir. Kerasnya benturan membuat kaca depan dan samping bus pecah. Sejumlah penumpang terlempar keluar kendaraan. 8 orang penumpang tewas di tempat, termasuk seorang anak berusia 7 tahun. Puluhan korban lain mengalami luka ringan hingga luka berat. Korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, sementara korban luka-luka dirawat di Puskesmas Sukapura, Lumbang Wonomerto, serta RSUD Tonggas dan juga RSUD Dr. Muhammad Saleh. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sopir. Dari Jakarta, Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah detik-detik peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu 13 September 2025 sore. Satu unit mobil box melaju dengan kecepatan tinggi menabrak 2 orang pengendara sepeda motor dan 1 unit truk muatan gas melon yang berada di depannya. Insiden ini membuat seorang pengendara yang merupakan kurir ekspedisi online tewas di tempat, sedangkan seorang pengendara lainnya yang merupakan seorang ojek online kritis usai ditabrak. Sejumlah pengendara yang mengetahui insiden ini langsung mengamankan sang sopir mobil box dari amukan massa. Ya, itu mobil kan mau masuk, otomatis kan dia berhenti ini motornya coba. Dia ajar sama box itu kenceng banget. Ugal-ugalan apa gimana Pak? Ya, ugal-ugalan atau gimana? Kenceng itu ceritanya. Kenceng, terus langsung nubruk dari belakang. Ini lah dua-duanya. Untuk pengendara motornya gimana Pak? Satu meninggal, satu kritis. Tadi yang rekan Bapak yang meninggal atau gimana Pak? Yang mengalami kecelakaan? Ya, rekan saya, jadi dia itu bekerja sebagai kurir delivery di JNT DC Pegadungan Bulaksara ini Pak. Tadi gimana sih Pak untuk kronologinya Pak? Saya sih belum dapat jelas ya Pak, cuman infonya kan
di depan ini ada truk gas lagi berhenti, kayaknya sih mau nyebrang ke kanan Pak. Nah ada 2 motor di belakang. Nah untungnya truk yang ini itu nggak ngerem Pak, jadi langsung menghantam korban. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat mengevakuasi jasad korban meninggal dunia ke RSUD Tangerang dan korban sekarat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tim SAR berhasil menemukan jasad anak laki-laki yang berusia 4 tahun dalam keadaan mengapung dan sudah meninggal dunia. Diduga anak berinisial NS tersebut terjatuh dalam kolam ikan saat hendak bermain. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam menjelaskan jasad korban berhasil ditemukan pada Minggu pagi sekitar pukul 10 di sebuah kolam ikan sedalam 2,5 meter yang berjarak 1 km dari rumah korban. NS yang merupakan penyandang tunawicara dan juga bersifat hiperaktif sebelumnya sudah dilaporkan menghilang. Bahkan warga sempat melakukan pencarian mandiri hingga malam hari namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga melapor ke petugas untuk melakukan pencarian bersama tim SAR dan jasad langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Natania Asria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung babak belur dihajar massa sebelum tertangkap. Pelaku yang sudah berulang kali masuk penjara ini sempat melepaskan tembakan dan beruntung tidak mengenai warga. Inilah rekaman video amatir saat 2 pelaku curanmor dihajar massa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 11 September 2025. 2 pelaku ini bernama Samsi Apero dan juga Ferli Saputra, warga Kabupaten Lampung Tengah. Mereka menjadi sasaran amukan massa setelah aksi curanmor yang dilakukan keduanya dipergoki oleh korban karena alarm motor yang dicuri berbunyi. Saat itu korban mengejar dan juga mendapat perlawanan dari pelaku dengan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dan beruntung tidak mengenai warga. Korban pun menabrak pelaku sehingga keduanya terjatuh dari motor dan menjadi sasaran amuk massa. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Johannes Erwin Perlindungan Sihombing mengatakan kedua pelaku ini merupakan residivis kasus sama yang juga sudah berulang kali masuk penjara sejak tahun 2014. Keduanya dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Khusus Ferli Saputra juga dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Sepeda motor Honda Fit milik korban yang terparkir di halaman rumah dicuri oleh 2 orang, di mana korban mengetahui pada saat motor tersebut alarmnya berbunyi. Lalu korban melakukan pengejaran. Dalam pengejaran ada perlawanan dari pelaku yang menembakkan 3 kali. Alhamdulillah tidak mengenai. Lalu korban menabrakkan badannya kepada pelaku satunya lagi, lalu motornya terjatuh sehingga pelaku dapat menguniting ataupun melakukan perlawanan. Korban dapat melakukan perlawanan terhadap 1 pelaku. Lalu pelaku berikutnya kembali mencoba lagi untuk melakukan penembakan tapi tidak berbunyi, sehingga warga sudah berkumpul dan mengamankan. Polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan, 3 butir amunisi, kunci letter T, 2 sepeda motor dan juga telepon genggam. Dari Pringsewu, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pelaku begal berhasil ditangkap warga di Jalan Landas Pacu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 14 September 2025 malam. Warga yang sempat geram ini sempat menghakimi pelaku sebelum dibawa petugas patroli ke kantor polisi. Inilah rekaman video amatir saat warga saat berhasil menangkap seorang pria yang diduga pelaku begal di Jalan Landas Pacu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 14 September 2025 malam. Pelaku yang tertangkap langsung dikerumuni dan juga menjadi sasaran amuk massa. Warga yang geram meluapkan emosinya sebelum akhirnya mobil petugas patroli tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi. Sementara kondisi korban dari pelaku pembegalan dilaporkan selamat meski diduga mengalami trauma akibat aksi kejahatan yang dialaminya. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa serta menelusuri identitas para pelaku yang berhasil kabur. Dari Jakarta, Mutiara, Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Aksi penjamretan terjadi di Kompleks Karangtengah Permai, Karangtimur, Karangtengah, Tangerang, tepatnya pada Minggu pagi 14 September 2025. Seorang ibu menjadi korban jambret saat telepon genggam yang dipegangnya dirampas pelaku yang mengendarai sepeda motor. Ini ibu-ibunya, tuh motor. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik terjadinya aksi penjamretan di Komplek Karangtengah Permai, Tangerang pada Minggu 14 September 2025 pagi. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor terlihat memepet seorang ibu yang sedang berjalan kaki sambil memegang HP. Pelaku kemudian dengan cepat mengambil HP yang berada di tangan HP ibu tersebut dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Korban yang kaget HP-nya dicuri, berlari mengejar pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Namun nahas pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan cepat meninggalkan korban. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Karangtengah, termasuk mengumpulkan bukti dan menelusuri identitas pelaku melalui rekaman video yang beredar. Dari Jakarta, Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga sekelompok gangster bersenjata tajam melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Kampung Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Akibat penyerangan tersebut, seorang warga terkena bacokan di bagian tangan dan aksi penyerangan tersebut terekam kamera CCTV di lokasi. Di rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak sekelompok orang diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga di kawasan Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok orang ini menyerang warga yang tengah duduk berjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah pun akhirnya lebih memilih mundur. Akibat insiden ini, seorang warga dikabarkan alami luka akibat terkena bacokan senjata tajam. Kejadian sekitar jam 5 pagi, itu ada sekelompok anak-anak muda yang memang jam-jam tertentu itu sering konvoy. Entah dari berbagai wilayah mana, itu sering jadi satu mereka itu. Jadi konvoy, naik motor, bawa sajam, dan dia sasarannya bukan kepada kelompok-kelompok yang sudah ada janji, tapi kelompok-kelompok di mana mereka pada saat ketemu itu menjadi lawan tawuran mereka. Ini baru saja terjadi semalam, ya jam 5 subuh. Jadi warga yang memang ada duduk nongkrong santai di rumah, depan rumah itu diserang. Ya, diserang. Jadi bukannya tawuran sama warga ya, justru warga yang diserang. Jadi ada korban, salah satu warga yang tangannya terluka karena benda tajam. Tiap malam minggu itu sering mereka konvoy-konvoy itu lintas ke jalan raya Benda Raya ini. Kadang-kadang itu sasarannya itu masyarakat yang jadi sasaran mereka. Warga sekitar lokasi mengaku resah dengan aksi teror sekelompok gangster yang kerap konvoy sambil membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan secara acak terhadap warga setempat. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut serta melakukan tindakan pencegahan dengan mengadakan patroli keamanan di malam hari. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku tawuran tewas dalam aksi tawuran antar dua kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat pada awal Agustus 2025. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Dan selain menetapkan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk tawuran. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini, aksi tawuran terjadi di Jalan Muhammad Yamin, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada 8 Agustus 2025 lalu. Puluhan remaja terlibat saling serang menggunakan petasan, molotov, hingga senjata tajam berukuran besar. Satu orang tewas usai diserang menggunakan celurit saat korban berusaha melarikan diri dari kepungan lawan. Atas peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap 4 pelaku dan juga menetapkan sebagai tersangka, yakni HF, MF, YR, dan juga RD. Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan kedua kelompok yang tergabung dalam geng Burek dan juga geng Apel diduga sudah berjanjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran sebelum akhirnya terlibat bentrok di lokasi kejadian. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit yang juga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan sajam. Ada perkelahian antar geng yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Alhamdulillah ini berhasil kita ungkap. Jadi yang pertama, kejadian pada
tanggal 8 Agustus 2025 kira-kira pukul 4 pagi di daerah Muhammad Yamin, Duren Jaya, Bekasi Timur, di mana korban 1 saudara AF 25 tahun meninggal dunia. Kemudian pelaku kita amankan 4 saudara HFA, MFA, YR, dan RDB. Ini waktu penangkapan hari Selasa 9 September. Kronologisnya pada tanggal 8 Agustus 2025 ini ada 2 kelompok geng. Yang pertama adalah geng Kampung Borak, kemudian yang kedua geng Apel. Ini mereka sepakat tawuran pada jam 3, di mana korban saudara AF ini tergabung dalam geng Apel. Kemudian mereka bertemu, kemudian bentrok di Jalan Prof. Muhammad Yamin. Jadi untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Inisialnya HFA, MFA, YR, sama RDP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pemuda masih kerap terjadi di sejumlah kota besar. Dan peristiwa ini seringkali memakan korban jiwa dan meresahkan masyarakat. Untuk itu orang tua dan keluarga perlu lebih waspada dalam mengawasi anggota keluarganya. Dan berikut beberapa tips agar Anda atau anak Anda dan anggota keluarga Anda terhindar dari aksi tawuran. Tips yang pertama, awasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari anak termasuk media sosial untuk mengantisipasi ajakan atau provokasi yang menyesatkan. Kedua, tanamkan nilai-nilai disiplin, toleransi, dan respek terhadap sesama sejak dini. Ketiga, segera laporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya rencana atau ajakan tawuran di lingkungan sekitar. Keempat, selalu cek tas anak Anda untuk memastikan tidak membawa senjata tajam atau benda berbahaya. Yang kelima, bangun komunikasi yang terbuka dengan anak atau anggota keluarga sehingga mereka merasa didengar dan diperhatikan. Dan ingat pemirsa, kewaspadaan orang tua dan keluarga dapat menjadi tameng pertama untuk mencegah anggota keluarga terlibat tawuran. Selalu cek, selalu arahkan, dan selalu berikan perhatian. Dan demikian pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal edisi hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.